dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan eh, seluruh peserta yang mengikuti acara pada hari ini. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita awali pertemuan kita pada hari ini sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian untuk mengambil barokahnya, mari kita sama-sama simak tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yusuf. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم Banyak ini ya, di rapatnya baru pas konek Iyalah, KBM. والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Muhammad Yusuf yang telah membawakan tilawahnya pada hari ini. Semoga kita yang mendengarkan maupun yang membacakan sama-sama mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, kami informasikan bahwa minta tolong kerjasamanya untuk peserta tidak mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu ya. Jadi biar satu suara saja dan apa namanya kameranya silakan dihidupin biar kita sama-sama bisa eh, menyimak dengan seksama. Jadi minta kerjasamanya untuk mic-nya jangan dihidupin dahulu, kecuali ada arahan untuk menghidupkan mic tersebut. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, silakan dipersiapkan alat-alatnya, alat tempurnya, pena, pensil, catatan bukunya, buku catatannya. Insya Allah jam 9.20 kita akan menyimak pembahasan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Effendi Anwar nanti jam 19.20. Silakan yang belum mengambil pena,
pensil atau bukunya, kami persilakan untuk mengambil terlebih dahulu. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari mana ini? Kita sapa dulu. Teman-teman yang jauh, ada yang di luar Jabodetabek, boleh bersuara. Sekarang boleh bersuara. Kami dari Medan, Ustadz. Dari Medan, Masya Allah. Iya, Ibu atas nama siapa ini? Ibu Ropiko Hasibuan. Masya Allah. Dari Medan, Sumatera Utara ya Bu ya? Iya, Ada lagi yang lebih jauh? Masih Sumatera ini? Saya Padang Sidimpuan. Sulawesi, Flat. Bah, Dari ada mana? kalap kami so, nalah Sidimpuan. Iya. Kami pun kampungnya di Sidimpuan loh, Bu. Oh ya. Oh, Tinggal di Medan. Oh, Masya Allah. Selain Medan ada? temuan ya. Dari Ada Palembang lagi Ustaz, yang Medan? ada Dari Ustaz. Banjarmasin, Kalimantan Dari Selatan. Aceh. Dari Aceh, Saya Sumatera juga ya? iya Ustaz. Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Ada yang dari luar negeri? Boleh ikut suara? Di Amerika tadi ada. Belum bergabung ya? Belum. Baik, ada yang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari Manado, Yaska. Kon main obrolan Palembang, kon, Ica. obrolan sama dia. Pelan-pelan, Bun. Ada yang lebih jauh lagi? Kuningan, Bengkulu, Masya Allah. Banyak orang Sumatera di sini ya. Ada yang dari Probomuli? Belum ada. Belum hadir, Masya Allah. Buton, Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Baik, baik, baik. Baik, Masya Allah. Insya Allah, walaupun jarak kita jauh, ya, kita sama-sama dalam satu ukhuwah, Insya Allah. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita persiapkan, kita simak ya materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Eh, Sebelum itu eh, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan Ustadz. Baik. Alhamdulillah Ustadz kita sudah, guru kita sudah bergabung. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak sama-sama materi yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Effendi Anwar LC Al-Hafidh tentang keutamaan khatam tilawah di hadapan guru. Baik, kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahbihi ila yaumiddin amma ba'du. Para ustadz sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi siang hari ini Allah bertemukan kita dalam satu majelis, Masya Allah, majelis Al-Quran, banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan majelis mentasmikkan, membaca Al-Quran di hadapan guru, bahkan sampai khatam, Masya Allah ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak sebutkan namanya satu persatu, karena nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ibu serta sekalian, terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran di hadapan guru sampai khatam, Masya Allah,
Ini adalah satu anugerah yang sangat luar biasa. Ada 3 hal yang bisa kita syukuri anugerah ini. Yang pertama adalah berarti kita mengikuti contoh langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita alhamdulillah insya Allah sudah tahu semua ya bagaimana Rasulullah itu bahkan setiap Ramadan membaca Al-Quran dari awal sampai akhir di hadapan gurunya. Dalam hal ini adalah Malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saudara, ini bukan sekali seumur hidup. Tapi beliau mempraktekkan membaca Al-Quran di hadapan Malaikat Jibril sampai khatam itu setahun sekali, setiap Ramadan. Hadisnya sahih tentunya tentang hal ini. Bahkan pada Ramadan terakhir, beliau wafat itu, beliau membaca Al-Quran seluruhnya di murojaah tadarus bersama Malaikat Jibril itu 2 kali khatam. Inilah kesempatan yang sangat luar biasa, anugerah besar, nikmat yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkesempatan untuk baca Al-Qur'an ini di hadapan ustadz atau ustadzah kita. Dan ini tentu perlu kita niatkan banget ya. Bahkan perjuangkan banget, karena meskipun sebagian orang itu sudah mempraktekannya dengan sederhana, dengan mudah, dan bisa bahkan lebih dari 1 kali khatam di hadapan gurunya, ya, mungkin berkali-kali juga gitu ya. Tapi masih banyak, bahkan mungkin sebagian besar masyarakat itu, sebagian besar umat Islam, sebagian besar pecinta Al-Quran, bahkan banyak guru-guru Al-Quran juga yang belum berkesempatan. Jadi ini mengingatkan kembali bahwa ini adalah nikmat yang tidak main-main. Ini nikmat sangat-sangat besar ketika bisa berkesempatan membaca Al-Quran di hadapan seorang guru. Ya, mungkin untuk ukuran kita, hadirin sekalian, untuk ukuran kita ya, mudah-mudahan minimal ya seumur-umur ini sekali gitu ya, sekali bisa khatam di hadapan seorang ustadz atau ustadzah. Kalau setahun Rasulullah itu selalu khatam, bahkan di Ramadan terakhir 2 kali khatam. Kalau kita seumur-umur lah, yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita niatkan ya, dengan niat yang kuat, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dan bagaimana caranya. Kita juga mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Termasuk ketika kita ingin khatam di hadapan guru, ini karena Allah, mudah bagi Allah untuk menunjukkan bagaimana caranya, metodenya, mengatur waktunya, mempertemukan dengan gurunya, dan semuanya insya Allah akan diberikan jalan keluar dan kemudahan-kemudahan oleh Allah yang memang la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janjinya. Kira-kira gimana Bapak dan Ibu? Insya Allah kita niatkan ya, seumur-umur mudah-mudahan minimal sekali khatam di hadapan guru. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan ini adalah yang paling utama, mengikuti langsung contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Bapak dan Ibu, saudara sekalian, bahwa membaca Al-Quran di hadapan guru ini adalah, sebentar, tadi saya membuat catatan-catatan, sebuah kehormatan ya. Yang kedua, ini ada sebuah kehormatan karena berarti kita juga dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga kitab sucinya. Ya. Kita semua kan Masya Allah
paham ya bahwa Allah menjamin akan menjaga Al-Quran. Surah Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sungguh kami, saya menurunkan Al-Quran dan sungguh kami akan menjaganya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan inna, kami. Padahal Allah itu Esa. Ya. Para ulama menerangkan bahwa inna, kami di sini maksudnya adalah bahwa dalam menjaga Al-Quran Allah melibatkan sebagian hambanya. Ya. Dalam menjaga Al-Quran Allah melibatkan sebagian hambanya. Semakin hamba Allah itu terlibat, aktif, mendalam ya, dengan Al-Quran, maka keterlibatannya semakin besar. Dan itu berarti kehormatan semakin besar pula. Masya Allah. Salah satu bentuk Allah melibatkan dan memilih kita adalah kalau tadi bisa mengikuti contoh Rasulullah dalam menjaga Al-Quran ini. Semakin kita menguasai cara membacanya, semakin teliti dan tidak ada yang tertukar ya, Masya Allah. Ini adalah semakin mendapatkan kehormatan. Dan yang dilibatkan ini bisa banyak orang, bisa banyak kalangan. Sesuai dengan niatnya masing-masing. Ya. Kalau kemampuan kan beda-beda ya. Kemampuan masing-masing iya. Ya. Tapi kemudian kemampuan ini tidak menghalangi niat, tidak menghalangi pertolongan Allah untuk dilibatkan lebih dalam menjaga kitab sucinya. Ya. Karena kemampuan, potensi, ataupun kekuatan hafalan, bahkan dan lain sebagainya, tidak semua orang Allah beri kesempatan. Tidak semua orang bisa hafal 30 juz, mungkin gitu ya. Tetapi tidak menghalangi ketidaksempatan atau ketidakmampuan kita untuk menjadi hafidhah yang mungkin itu tidak menghalangi kita untuk terus dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tidak dihalangi kita untuk membaca Al-Quran di hadapan guru. Insya Allah kan ini semua yang punya niat, yang punya mau, ada kesempatan. Ya, membaca Al-Quran di hadapan guru bisa jadi minimal ya berkelompok ya, satu kelompok membaca tadarus terus dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah awal juz 1, juz 2, juz 3 gitu ya. Masya Allah. Kalau sepekan 1 juz saja, kita 1 juz kan katakanlah paling lama 1 jam ya. Sepekan kita duduk bareng 1 juz itu 1 jam dengan ngobrol, dengan ngopi ngetehnya gitu ya. Mungkin 2 jam gitu ya. Atau 1,5 jam gitu ya. Maka tidak sampai setahun Bapak dan Ibu insya Allah selesai. Karena setahun ini ada berapa pekan? 52 pekan. Nah, 52 pekan ya. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Nggak sampai 50 juz ya. Jadi Masya Allah, kalau kita sepekan sekali ngumpul tadi 1 sampai 1,5 jam membaca Quran gantian, 1 guru menyimak, Masya Allah, berarti kita tidak sampai setahun bisa khatam di hadapan guru itu ya. Yang mungkin yang agak realistis, yang agak dekat dengan kita bareng-bareng ya. Terserah mau 5 orang, mau 10 orang, insya Allah tidak masalah. Toh nanti ketika 5 orang itu membaca 1 halaman, teman yang pertama, yang lain juga akan membaca dengan mendengar, menyimak dengan khusyuk, dengan serius dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur ya kalau benar-benar janjian dengan seorang ustadz, ustadzah, ustadz, saya mau sendirian, boleh nggak? Saya mau membaca Quran sepekan 1 jam, 1 jam aja minta waktunya Ustadz, Ustadzah 1 jam sepekan dalam waktu 30 pekan, tidak sampai 1 tahun tentunya, insya Allah sudah khatam 30 juz, itu juga bisa. Atau kalau mau lebih memungkinkan, kadang-kadang sibuk, waktu ngaturnya susah, sebagian yang Allah berikan kelapangan rezeki ya, bisa janjian, Ustaz kita nginep yuk di
di sila mana itu ya. Berapa orang 2-3 hari bisa khatam juga disimak oleh ustadz-ustadzah itu ya. Itu tinggal kita atur, kita sesuaikan, kita rencanakan sesuai dengan waktu, termasuk fasilitas atau rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Jadi insya Allah kita semua punya peluang ya Bapak dan Ibu saudara sekalian membaca Al-Quran di hadapan seorang guru. Tinggal diatur nanti waktunya, bagaimana bentuknya dan lain sebagainya. Dan ini sekali lagi berarti kita semakin dihormati oleh Allah. Mendapatkan penghargaan karena apa? Semakin dilibatkan dalam membaca kitab sucinya dengan benar atau menjaga Al-Quran Al-Karim. Yang kedua ya, jadi kehormatan lebih. Ya, bagi yang punya peluang lebih, misalnya punya hafalan, bahkan punya sanad dan sebagainya, memang itu juga dilibatkan secara lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan tidak semua kita ya mampu menghafal dengan lancar, mungkin sampai mendapat sanad hafalan ya. Alhamdulillah tidak harus begitu untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan sebagai orang yang menjaga Al-Quran Al-Karim. Yang kedua ya, jadi kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Bapak dan Ibu saudara, dan ini singkat saja terakhir karena mungkin masih banyak agenda-agenda yang akan dijalankan pada hari ini. Yang ketiga adalah semakin memastikan tidak terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ya, terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sebetulnya ini adalah tujuan belajar tajwid semua. Kita ikut tahsin itu supaya tidak terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Secara umum biasanya sudah bisa terjawab atau terselesaikan. Kalau kita lulus mustawa 3 saja misalnya, atau belajar buku 2 Usmani atau yang sejajar ya, banyak buku yang lain. Metodenya banyak sekali. Kalau di Usmani misalnya, kalau sudah lulus buku 2 Usmani atau mustawa 3 itu insya Allah baca Al-Quran udah aman. Karena sudah membahas atau melatih semua bab dalam Al-Quran. Semuanya sudah ada. Apalagi kalau lulus mustawa 5, insya Allah lebih matang ya. Mungkin lagi dalam tajwidnya. Ya. Tetapi kenapa masih perlu memperdengarkan semua Al-Quran? Ya. Bapak dan Ibu saudara, tentu kita menyadari dalam Al-Quran itu ada bacaan-bacaan yang khusus. Sebagian disebut gharib. Ya. Dalam bab istilah, bacaan di luar kaidah itu ya. Juga ada memang bacaan-bacaan yang khusus, yang bunyinya, lafadznya, tanda bacanya itu ya. Yaumi idzin misalnya. Yubasyarunahum yawadul mujrimu law yaftadi yaumi idzin misalnya. Ini satu contoh. Di tempat lain juga ada. Kalau kita nggak memperdengarkan bacaan Al-Quran kita di hadapan seorang guru, bisa jadi ada yang terlewatkan. Ya. Bahkan kasusnya, maaf nih, kasusnya ada seorang hafidh mutkin itu ya, sering juara musabaqah hafdzul Quran. Ada loh yang kelewatan panjang pendeknya. Satu ayat itu pernah, ya Allah, selama ini saya menghafal keliru. Tapi tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menegur gitu. Ada loh. Ya. Jadi hafidh mutkin pun ada 1-2 kadang hukum atau ayat panjang pendek itu terlewatkan. A mestinya panjang, dia baca pendek A itu. Ketika kita ingatkan, Ustaz, ini kan panjang, baru istighfar, ya Allah, selama ini saya membaca pendek padahal panjang. Itu terjadi itu, saudara sekalian. Apalagi yang belum hafidh, belum mutkin gitu ya. Maka peluang itu atau kemungkinan itu ada yang terlewatkan. Nah, sehingga akan semakin bisa diselesaikan insya Allah kalau kita membaca di hadapan ustadz-ustadzah. Ya. Dan ini kalau berjamaah biasanya lebih aman. Ya. Baik online maupun offline ya. Syukur-syukur kalau online itu, offline itu ya. Kalau berjamaah itu lebih aman karena yang memperhatikan semakin banyak. 5 orang, 10 orang misalnya. Jadi satu membaca 1 halaman, 9 orang
ditambah ustadznya 10 orang yang mendengarkan bacaannya, ini semakin terjaga ya, dari ketertinggalan. Kalau dua, misalnya saya dan ustadz misalnya, atau salah satu bapak dengan saya atau dengan ustadz yang lain berdua itu ya, tetap aja mungkin kan ustadz itu lagi ngantuk, tiba-tiba kita salah pas, ustadznya ngantuk, kepalanya nunduk sebentar, hitungan detik itu ya, pas kita salah itu bisa kelewatan gitu ya. Maaf, saya termasuk orang yang pernah kejadian. Tapi dengan izin Allah ya, dengan pertolongan Allah, dengan janji Allah, Allah ingatkan. Ini sedikit cerita saja. Saya mentasmikkan hafalan Al-Quran di hadapan guru. Semua, alhamdulillah. Itu ada yang terlewatkan, Bapak dan Ibu. Ada nun wiqayah terlewatkan waktu itu. Sebetulnya bukan gharib ya, bukan bacaan yang asing, biasa banget ya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Waktu saya menghafal, saya setoran hafalan itu ya, itu saya baca Uzair ibnullah langsung itu. Ya, ini Allah tunjukkan, bukan jaminan loh sekali tasmi di hadapan guru berarti sudah aman semua ya. Dan memang kejadian itu. Alhamdulillah, tapi Allah menjamin kan, Allah akan menjaga Al-Quran ketika kita sudah berupaya membaca di hadapan ustadz, ustadzah, bahkan mutkin gitu ya, bahkan dengan hafalan. Ada yang terlewatkan, Allah akan berikan jalan supaya yang terlewatkan itu nanti diingatkan oleh orang lain. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kemudian tidak lama setelah itu saya ngaji bareng-bareng dengan teman-teman, ya, bukan dengan ustadz, ustadzah, tapi dengan teman-teman ngaji. Saya lupa waktu itu berempat ya. Ngaji berempat baru ngeh, oh selama ini saya menghafal, dan saya sudah setorkan hafalan kepada seorang syekh itu ya. Qadarullah, Allah tunjukkan bagaimana Allah itu maha kuasa ya. Semua di tangan Allah. Yang pertama, Allah maha kuasa. Waktu itu ya kondisi syekhnya mungkin ya, apakah sedang tadi ngantuk misalnya, bisa saja terjadi, tapi intinya Allah maha kuasa. Terlewatkan oleh murid yang sedang membaca, juga terlewatkan oleh syekh yang sedang menyimak. Tapi kemudian Allah tunjukkan kekuasaan berikutnya, justru dengan temannya Allah gerakkan untuk mengingatkan sesuatu yang terlewatkan tadi. Ya. Disitulah Bapak dan Ibu, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita membaca Al-Quran di hadapan seorang guru, meskipun kita sudah lulus mustawa 5, teori prakteknya nilainya 90, mendekati 100 misalnya, potensi ada yang tertinggal itu masih ada. Tetapi dengan upaya kita, Allah akan memberikan pertolongan. Seandainya ada yang tertinggal, nanti Allah akan gerakkan sebagian hambanya untuk mengingatkan. Dan tidak harus gurunya bahkan. Bisa jadi temannya itu. Dan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dengan demikian, saudara sekalian, insya Allah 3 keutamaan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, mengikuti contoh sunnah dari Rasulullah SAW. Yang kedua, mendapatkan kehormatan untuk semakin dilibatkan oleh Allah dalam menjaga kitab sucinya. Dan yang ketiga adalah dipastikan atau terhindar dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, saudara sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz yang memberikan pencerahan kita pada pagi hari ini. Semoga kita sama-sama mengambil pelajaran yang bisa kita kita praktekkan nanti ke depannya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah. Ya. Siap Ustadz, terima kasih atas ilmunya yang disampaikan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat ya? Insya Allah. Insya Allah semangat. Baik, kita dengar dulu nih takbirnya dari suara ibu-ibu nih. Yang bapak-bapaknya diam dulu ya. Kita dengar dulu suara ibu-ibunya, berapa persen nih semangatnya? Masih ada. Baik. Khusus ibu-ibunya ya. Saya bilang takbir, nanti kita lihat berapa persen semangatnya.
Baik, untuk ibu-ibu takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Serempak, belum sama ya. Sekali lagi ya. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat ya, masih semangat ya. Baru tahap pertama. Insya Allah kita masih ada sekitar 3 tahapan lagi. Ya, insya Allah kita sampai jam 11 insya Allah. Baik, berapa persen kira-kira Pak? Ada apa ini? Baik, 90 ya. Baik. Baik, ibu-ibunya 90%. Oke. Sekarang bapak-bapaknya, ibu-ibunya boleh tutup mic-nya. Sekarang bapak-bapaknya silakan hidupin mic-nya. Kita dengar dari bapak-bapak. Jangan sampai kalah sama ibu-ibunya. Baik, takbir. Allahu Akbar. Belum kompak. Sekali lagi, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, ternyata bapak-bapaknya nggak kalah juga ya. Sama insya Allah. Baik, semangat kita insya Allah mendapat pahala ya tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Catatan-catatan yang kita catat yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, Ustadz Effendi Anwar, insya Allah menjadi penyemangat kita untuk terus tilawah Al-Quran, untuk mempelajari ilmu Al-Quran, untuk mentasmikan atau membaca di hadapan seorang guru. Itu tentunya dengan tujuan agar kita mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacaan kita sama seperti bacaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya tentunya. Kemudian yang terakhir, yang paling utama yaitu terhindar dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Itu poin yang bisa kita ambil dari yang disampaikan oleh guru kita tadi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali fokus lagi ya, fokus satu arah. Nah, yang lainnya nanti silakan kita siapkan pena kita lagi, catatan kita. Boleh sambil minum ya, silakan, tapi jangan sambil makan. Nah, itu. Baik, kita sapa dulu pemateri kedua kita. Ustadz Abdul Qadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Suaranya masih kecil Ustadz. Boleh Cek besarkan suaranya. lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustadz telah bergabung. Insya Allah pemateri kita akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Qadir Al-Hafidh yang insya Allah judul materi yang akan beliau sampaikan yaitu pengalaman khatam tilawah di hadapan guru. Nah, ini menarik. Pengalaman berarti prosesnya sangat panjang ini. Baik, kita sama-sama dengarkan ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz Abdul Qadir kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih kepada Ustadz Yan Dahari selaku MC yang ngasih waktunya. Langsung saja sesuai yang di brosur atau yang di flyer akan menceritakan tentang pengalaman bagaimana khatam di hadapan guru. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu nama saya Abdul Qadir. Saya sebagai pengajar di Lembaga Bimbingan Al-Quran Al-Utsmani. Awal mula saya khatam atau menghatamkan Al-Quran di hadapan guru adalah saat kelas 1 SMA. Waktu itu saya di SMA namanya SMA As-Salam, yaitu di Bangilan Tuban, Jawa Timur. Seorang ustadz guru Al-Quran hadis namanya. Beliau bilang bahwa Al-Quran itu jika tidak digurukan maka salah, kata beliau gitu. Lalu kemudian beliau mengucapkan 3 kali
Al-Quran itu kalau tidak digurukan, demi Allah salah. Diulang 3 kali, demi Allah salah, demi Allah salah. Waktu itu saya kelas 1 dan tidak pernah saya baca Quran Al-Fatihah sampai An-Nas itu di hadapan guru ya. Kelas 1 SMA, kemudian beliau memberikan rekomendasi di kecamatan ini ada 3 ustadz gitu ya yang direkomendasikan bahwa bacaan Qur'annya itu sesuai standar, kata beliau seperti itu. Disebutkanlah 3-tiganya itu dan saya kenal di 2 ustadz itu, tapi satunya saya nggak kenal. Lalu pulang sekolah saya bersama teman berdua jam 1 siang ya kalau pulang sekolah itu berkunjung ke seorang ustadz yang setelah ditunjuk tadi, dan setelah disampaikan itu saya langsung nyari gurunya itu. Ditunjuk dan saya bilang, Ustadz, kami berkenan ingin belajar Al-Quran, kata saya gitu kan. Kemudian beliau bilang mau hafalan atau bin nadhor. Bin nadhor itu dengan melihat ya. Waktu itu saya bilang bin nadhor Ustadz gitu. Oh baik, kita mulai hari Rebo ya, Rebo depan gitu kan. Karena memang di dalam kitab Ta'limul Muta'allim untuk hal-hal yang baik, belajar itu pengajian apa gitu dimulai dengan hari Rebo, itu di kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Az-Zarnuji. Nah, dimulailah hari Rebo. Di awal-awal di awal itu saya hanya dibacakan surat Al-Fatihah. Jadi beliau baca Al-Fatihah, kemudian saya nyimak. Setelah Al-Fatihah selesai, kemudian dilanjutkan 2 halaman surat Al-Baqarah. Berarti sampai halaman 3. Waktu itu saya tidak membaca. Waktu itu saya tidak membaca. Kata ustadznya, ini besok kamu datang, dipelajarin, dibaca sampai lancar. Besok dibaca di hadapan saya, gitu kan. Kata ustadznya. Siap ustadz. Kita pulang. Dan itu setiap datang saya dibacakan 1 halaman sama ustadznya. 1 halaman. Jadi halaman 4 itu cuma 1 halaman dibaca, saya semak, nggak saya tirukan. Kemudian kita pulang gitu ya, setelah ngobrol pulang. Dan itu hampir tiap hari. Dan sampai selesai itu 3 tahun. Teman saya sebenarnya yang ngikutin itu banyak, ada 7 orang ya. Itu yang selesai hanya 2 orang, termasuk saya. Termasuk saya dari 7 itu. Dan menyelesaikan dari Al-Fatihah sampai Nas dan disemak sama beliau. Disemak sama beliau. Itu pengalaman yang pertama ya di kelas 3 SMA, alhamdulillah itu selesai. Dan di tasyakuran gitu, kalau memang ada budaya di ulama bahwa kalau khatam Quran itu dicontohkan oleh seorang sahabat dulu nyembelih kambing ya, nyembelih domba, kemudian mengundang para masyarakat yang ada di sekitarnya, lalu minta doa gitu ya, kita berdoa karena memang khatam Quran. Dan itu dicontohkan. Nanti mungkin kalau kita khatam Quran bareng guru gitu, tasyakuran memang itu ada contohnya. Bahkan ada seorang sahabat yang keliling mencari orang yang khatam Quran ya tiap hari. Di mana nih yang khatam Quran? Di mana nih khatam Quran? Kalau khatam Quran dia ikut. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan. Bahkan di dalam hadis di sampul mushaf Al-Quran Mesir itu diterangkan ada hadisnya bahwa orang yang khatam Quran itu ada 7.000 malaikat yang mengaminkan doanya. Nanti silahkan dicek. Orang yang khatam Quran itu ada 7 malaikat yang mengaminkan Qurannya. Sehingga sahabat tadi itu termotivasi untuk itu dan dia selalu keliling mencari orang-orang yang khatam Al-Quran. Nah, dari situ saya semakin menguatkan diri ya. Cek suaranya. Dari situ bahwa yang pengalaman spiritual ya, dengan spiritual, saya semakin yakin dengan bacaan Al-Quran saya. Kemudian yang kedua, pesan Ustadz saya, kalau kamu baca Quran, sesuai apa yang saya talakikan, kata beliau seperti itu. Mungkin kalau latak mana seperti apa, ajamiyun, itu sesuai yang beliau baca gitu, dan saya ikutin kata beliau. Kemudian pengalaman spiritual lagi, setiap di surat-surat yang kira-kira punya cerita, yang surat Yusuf, kemudian surat-surat nabi-nabi itu beliau ceritakan sekilas ya. Kemudian mengambil ibroh seperti itu. Kenapa? Kalau kita membaca kan mungkin pernah dengar-dengar aja. Jadi kalau talaki itu langsung sama ustadznya. Dan ustadznya kan sudah khatam Quran, kemudian sudah belajar tafsirnya juga sampai khatam gitu ya.
Tafsir Jalalain biasanya itu kalau di sana. Bagaimana menceritakan itu dan nyambung dengan kita gitu, nyambung dengan kita. Itu pengalaman yang saya dapat. Kemudian yang ketiga ada doa-doa yang di Quran itu terkadang kita tidak tahu doa itu doa apa gitu, itu gimana. Sama ustadznya itu dikasih gitu. Ini doa buat ini, dan itu lebih meyakinkan dan lebih mengena di hati daripada hanya kita baca-baca doang. Oh ini doa ini doa ini. Nah kata ustadznya ketika kita sampai sama juz 21 atau juz berapa gitu. Oh ini doanya Nabi Nuh, ini doanya Nabi Ibrahim gitu. Ini doanya Nabi Zakaria gitu. Nah dari situ kita amalkan ya. Jadi pelan-pelan bertambah. Itu sekilas pengalaman di dalam hatam Quran bersama guru. Dan alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Dari janji Ustadz dulu yang dikatakan sama Ustadz saya dulu bahwa Al-Quran itu kalau nggak digurukan demi Allah salah. Dari kata demi Allah itulah saya takut gitu ya. Kata beliau, jika kalau Quran itu yang kamu baca dan antum kalian itu ngarang sendiri tidak ada gurunya, maka kalau dipertanggungjawabkan besok di hadapan Allah, maka tanggung sendiri. Kata beliau seperti itu. Jadi kalau nanti sudah hatam sama saya, ditanya oleh Allah di hadapan malam Allah membaca Quran kok kamu salah gini-gini, ya ada sandarannya, ada sandarannya. Itulah yang motivasi beliau ya, motivasi beliau. Kemudian ketika berinteraksi itu banyak ilmu atau banyak adab, cara belajar atau cara apa itu yang kita dapat ya, yang kita dapat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menghatamkan juga pernah sama seorang ustadz di bulan Ramadan, bahkan di bulan Ramadan itu mulai jam 11 malam sampai jam 1 malam. Jadi pusat itu waktunya ada jam 11 malam sampai jam 1 malam. Kadang sampai jam 2 juga, jam setengah 2, jam 2 gitu. Dan itu saya nggak ngantuk karena sebelum itu saya minum kopi dulu gitu ya. Karena memang saya pengen bagaimana saya baca Quran dan menyimak Quran itu dengan sebenar-benarnya gitu, sebenar-benarnya. Sampai 30 hari ya. Sampai 30 hari. Bahkan saya pulang ke kampung itu naik kereta online gitu ya. Jam 11 malam sampai jam 1 malam saya semak gitu ya. Dan saya baca gitu ya. Saya baca. Itu salah satu perjuangan dan rasanya puas gitu ya di hati ya. Ketika kita bisa menghatamkan di hadapan guru itu puas. Di hati kita puas dan ada kebahagiaan tersendiri ya. Dan ada kebahagiaan tersendiri. Dan mungkin itu salah satu juga sebagai kalau kita punya guru, punya yang teman-teman soleh itu salah satu memberikan syafaat. Kalau guru-guru kita yang hafal Quran, semoga kalau beliau masuk surga kita ikutlah gitu ya. Guru-guru kita yang alim-alim, kalau masuk surga saya ikutlah gitu. Dan itu teman soleh. Motivasi saya kan, motivasi saya seperti itu. Mungkin itu ya yang saya alami. Bagaimana cara menghatamkan memang tidak harus punya niat yang kuat. Tadi kata Ustadz, kalau kita niatkan dengan kuat, insya Allah selesai. Saya pertama 3 tahun dan itu selesai. Karena di masyarakat kita biasanya kalau Al-Quran itu sudah bisa baca dilepas sama gurunya. Dilepas sama gurunya udah Iqra 6 udah selesai, gitu kan? Bahkan sampai tua tidak pernah baca tuh di hadapan guru nggak tahu. Nah, kalau bisa ya kita nyari guru yang bisa kita menghatamkan itu di hadapan beliau-beliau sehingga menjadikan mantap bacaan kita ya, semakin yakin dan lebih membahagiakan insya Allah. Baik, mungkin cukup itu ya dari saya. Saya serahkan ke MC. Ada tanya jawab nggak Ustaz? Ustaz. Baik, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdul Qadir. Masya Allah, materinya sangat menyala ya, sangat mengkobarkan semangat kita untuk tilawah di hadapan guru, insya Allah. Baik, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi pemateri kita setelah menyampaikan tentang pengalaman beliau khatam tilawah Al-Quran yang masya Allah perjuangan sekali ya, yang namanya kita butuh perjuangan untuk bagaimana tilawah kita didengarkan oleh seorang guru.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada sesi tanya jawab ya. Silakan yang mau bertanya dihidupin mic-nya baru boleh bertanya. Silakan. Masih. Assalamualaikum Pak Namanya Ustadz siapa? Abdul Qadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Namanya saya siapa Pak? namanya Nana Supriyatna dari Bandung Pak Ustadz. Baik, silakan Pak Nana dari Bandung. Pertanyaan saya, mengapa Pak Ustadz pada saat mau belajar itu suruh datang hari Rabu katanya belajarnya? Apa alasannya mulai belajar hari Rabu itu? Nah, itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Silakan Ustaz. Baik. Langsung dijawab. Boleh, silakan teman-teman Ustaz. Ya Ustaz, gini Pak Nana. Jadi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, adab bagaimana belajar dan mengajar, itu kalau di pesantren-pesantren dipelajari. Yaitu Syekh Az-Zarnuji, itu ulama salaf, ulama zaman dulu, dan kitab ini sudah terkenal ya di dunia Islam. Itu memberikan apa namanya wejangan bahwa untuk mulai belajar itu baiknya hari Rabu, seperti itu. Bahkan kalau kita lihat dari Rabu ya saat itu. Iya benar. Alasannya Pak Ustadz nggak dijelaskan. Kenapa harus hari Rabu? Kan hari itu Tuhan menciptakan itu. Kalau alasannya tidak dijelaskan, itu Oh, iya iya. Karena Allah menciptakan hari-hari itu ya, hari dari mulai Senin. Ya tidak dijelaskan ya. Baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Syukron. Tidak dijelaskan di dalam kitab itu ya. Fun. Baik. Begitu ya Pak Nana Supriyatna dari Bandung, Masya Allah. Baik, jadi Pak Ustadz. Kitab Ta'lim salah satu adab memulai belajar itu yaitu di hari Rabu. Untuk alasannya beliau tidak menjelaskan. Baik, ada lagi Ibu Sri Mulyati sudah mengangkat tangan. Bertanya atau izin ini? Nah, izin. Bertanya? Silakan Ibu Sri dari mana? Saya dari Tanah Abang, Ustaz. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya Ustaz, Afwan izin bertanya. Tadi kan Ustaz ada infokan ke kita bahwa Ustaz itu sebenarnya sudah hatam binazor, tapi kemudian hatam lagi di hadapan guru, begitu ya Ustaz? Betul Ibu, saya binazar 2 kali sama seorang Ustadz. Oh iya, jadi hanya berarti binazor itu memang penting ya Ustadz. Artinya memang harus di hadapan guru. Nah, yang mungkin nggak ada kaitannya secara langsung Ustadz. Saya cuma ini sekarang itu kan banyak yang para orang tua santri itu agak khawatir Ustadz. Agak khawatirnya gini. Banyak pondok yang memang mengkhususkan seperti tahasus gitu untuk anak-anak usia sekolah. Sedangkan sistem di negara kita itu kan harus punya ijazah. Artinya ijazah yang untuk mengejar misalnya untuk melamar kerja atau untuk apa keduniawian gitu Ustaz. Nah, kalau misalnya kita sudah punya keyakinan, ya udah kejar dulu sampai benar-benar khatam, sampai Al-Quran itu benar-benar menjadi karakter dan minimal tuh ada di kepala anak kita. Nah, untuk ijazah itu gampang, misalnya gampang artinya Allah akan lebih memudahkan. Untuk waktunya itu kira-kira bagaimana ya kalau misalnya dikejar belakangan, otomatis siapa yang ada mengkhususkan untuk anak-anak ini jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA gitu Ustaz. Afwan ya Ustaz. Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Langsung saya jawab nih Ustaz. Siap, silakan Ustaz. Pertanyaannya berat nih. Saya belum begitu memahami dengan pertanyaannya beliau. Dengan materi yang kita sampaikan ya.
Jadi kalau kata tadi nasihat kiai kita ya, Ustadz Effendi Anwar, bahwa minimal seumur hidup itu sekali dihatamkan, dihatamkan. Itu saya kelas 1 dulu tadi yang saya ceritakan bahwa saya menghatamkan itu setiap 1 jam, jam 1 ya sampai jam setengah 3 baru pulang ke sekolah. Gara-gara hanya datang ke rumah seorang guru itu. Nah, terkait dengan ijazah-ijazah, saya kurang begitu memahami, Bu. Maksud dari pertanyaannya, wallahu a'lam bishawab. Afan ini. Baik, baik, baik. Masya Allah. Baik, begitu Ibu Sri Mulyati ya. Semoga bisa di... Mana Ibu? Ya Ustadz, siap, nggak apa-apa. Apa memang kaitannya cuma pertanyaannya saya persingkat, jadi memang mungkin kurang bisa dipahami. Maksudnya itu gini, Ustadz, kan sekarang ada banyak juga orang tua yang ingin sekali anaknya khatam Al-Quran, sedangkan kan kemampuan anak itu berbeda-beda. Nah, kalau mengejar dulu khataman Quran, pastinya dia akan waktunya itu ada pondok-pondok yang khusus. Oh ini Al-Qur'annya dulu, sementara yang pelajaran umumnya nanti saja, gitu Ustaz intinya. Baik-baik, saya nangkep. Jadi yang saya laksanakan itu Ibu hatam Quran dengan melihat Bu ya. Nah biasanya kalau yang di pesantren itu takhusus hafalan biasanya Bu. Jadi hafalan. Yang kita bahas binadzor itu melihat Quran. Apa itu yang dibilang mungkin gitu ya? Ya, itu yang maksudnya mungkin gitu ya Ustadz ya, kalau binajar itu. Baik, sebentar ya Bu ya. Afan tadi. Saya Ustaz. Tadi maksud Bu Sri Mulyati kan takhusus hafalan ya. Takhusus hafalan. Jadi bukan yang dimaksud minimal khatam Quran di hadapan guru itu minimal binadzor ya, dengan membaca dengan mata kepala dengan mushaf. Jadi bukan yang takhusus di pondok gitu Ibu maksudnya Bu. Oh, beda ya Ustaz ya? Beda. Oh ya, apaan Ustaz? Baik Bu, Masya Allah. Baik, begitu Ibu Sri ya, semoga bisa dimengerti. Saya Baik, bertanya Ustaz. pertanyaan lagi. Baik, Baik, sebentar Ustaz. kita dari yang dari chat dulu ya. Nah, baik, dari Zakia. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Setelah ditalaki, besoknya Ustadz hafalkan Ustadz setoran. Bagaimana kiat menjaga hafalan dan murojaahnya Ustadz? Syukron. Kiat menjaga hafalan dan murojaahnya Ustadz. Baik. Jadi saya dulu kelas 1 belum benar niat ya untuk menghafalkan. Jadi ditalaki sama Ustadz itu ditalaki baca Bu ya. Jadi Ustadz saya membacakan dari Al-Fatihah sampai An-Nas membaca. Kemudian besoknya saya baca apa yang dibaca beliau dan disimak lagi sama beliau. Jadi melihat buku, melihat Quran, melihat mushaf. Bahasa Arabnya bin nazar ya. Bahasa Arabnya bin nazar, melihat dengan mata, dengan mushaf gitu. Tadi bukan hafalan ya, saya 3 tahun itu bukan hafalan. Jadi hanya melihat mushaf, kita baca di hadapan guru gitu. Seperti itu. Begitu Ustaz, MC, Ustaz Jan. Saya bertanya Ustaz. Baik, silakan. Perkenalan diri dulu Ustaz ya? Boleh, silakan Pak. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Budiman Ustaz dari Jawa Timur, Lumajang.
Ya, ini bertanya Ustaz Abdul Qadir, apa langkah kita dalam membersamai anak-anak penghafal Quran? Apakah kita perintahkan anak-anak sebelum menghafal itu khatam tilawah Quran binador bersama para musyrif yang memang berkompeten dengan bidang tahfidznya? Apakah itu lebih utama dulu Ustaz, sebelum menghafal Al-Quran? Mboten Ustaz. Baik, alhamdulillah. Beberapa pesantren Quran memang harus binadhor dulu baru boleh menghafal ya. Itu lebih bagus Ustaz. Tadi jadi dia membaca dulu di hadapan gurunya, kemudian baru menghafal. Itu lebih bagus ya. Jadi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang memang seperti yang disampaikan Ustaz tadi ya, Ustaz Effendi tadi. Salah satunya Berarti yaitu setidaknya iya. Berarti setidaknya harus khatam tilawah dulu Ustaz ya, baru menghafal langkah kedua menghafal Ustaz ya. Iya, baik. Iya seperti itu. Nah, kalau di lembaga-lembaga Quran itu ada yang khatam tapi nggak di hadapan guru, sebelum menghafal itu harus 10 kali selesai baca. Sehingga jadi lancar gitu. Nanti kan hafalan juga sama guru juga ya. Kalau program tadi bagus ya. Jadi khatam dulu baru dia menyetorkan hafalan setelah hafalan. Seperti itu ya. Pertanyaan dua Ustaz. Betul Ustaz. Kalau misal ini ada seseorang yang mungkin membaca Quran belum pernah disimakkan sama guru yang memang berkompeten di situ, apakah bacaan Qurannya termasuk ini Ustaz, dosa Ustaz? Tidak Ustaz, tidak. Boten nggih Ustaz? Oke, boten. Insyaallah enggak. Tapi memang tadi saran Kiai minimal seumur hidup ya sekali disemakkan ke seorang. Biar mengurangi kesalahannya seperti Ustaz ya. Ya, dan untuk keberkahan ya itu beda rasanya ya. Nggih. Khatam sama guru itu beda rasanya. Habis itu disalaman sama guru. Insyaallah. Lanjut. Syukur Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ahmadiyah Mujahidin. Baik, mungkin 2 pertanyaan lagi Ustaz ya. Nanti kita insya Allah lanjut lagi. Kita kecek dulu sebentar Pak Yulianto setelah ini ya. Nah, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Cilda Faiza. Ustadz, kalau setoran bacaan tilawahnya ke beberapa asatiz atau asatiza bukan kepada satu orang guru, apa boleh? Masya Allah, pertanyaannya di luar dugaan ini. Kalau boleh sih boleh ya, boleh saja ya. Boleh saja, tapi untuk keberkahan satu guru ya, kalau bisa satu guru gitu ya. Dan sampai selesai. Itu lebih, tadi bilang saya lebih berkah, lebih menenangkan diri kan, lebih matang juga. Di jiwa itu lebih kerasa. Boleh Bu, boleh. Baik. Begitu ya, Ibu Cilda ya. Insya Allah boleh. Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Dari saya tadi. Baik, Pak Yulianto. Silakan Pak, dari mana asalnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kulon Progo, PY, Yogyakarta. Masya Allah. Silakan Pak. Kami sederhana saja Ustadz. Tolong diterangkan tentang mutkim. Itu mutkim seperti apa? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu Ustaz. Mutkin itu terkait dengan hafalan Quran yang bisa ditasmikkan habis menyetor sampai 1 juz nih ya. 1 juz nih berguru. Kemudian dia bisa tasmik, tidak melihat Quran lagi, itu sudah bisa jalan, itu namanya mutkin. Yang dipakai istilah di pesantren. Ya. Jadi tasmik itu disemak ya Ustaz ya. Tasmik itu disemak ya. Yang baca tidak melihat Quran. Nah itu baru dinamakan
mungkin. Dan mungkin itu kan tidak bisa sekali ya. Maksudnya, oh sudah mentasbihkan 1 juz seumur hidup nggak baca lagi enggak. Nah, mungkin itu dijaga. Kalau hilang namanya bukan mungkin gitu. Gitu Pak Julianto. Terima kasih Ustaz. Baik. Baik, bisa cukup Pak Yulianto ya. Itu pengertian dari mungkin ya, Masya Allah. Ini ada satu lagi Ustadz. Di chat Ustaz. Apakah murid harus sudah punya dasar membaca yang minimal tajwidnya sudah hatam atau yang masih terbata-bata diajarkan? Baik. Kalau biasanya seorang guru itu akan mengetes dulu ya untuk latihan dulu, melancarkan baru menyemak itu yang untuk melancarkan itu. Nah, kebetulan nanti akan diterangkan oleh Ustadz Iqbal ya. Karena kita menyemak dan nanti yang kita pakai di Usmani ya akan membuka program Khatam Quran bersama guru. Itu metodenya namanya metode bil munawwabah, al munawwabah. Al munawwabah itu satu membaca kemudian disemak bareng-bareng. Itu 1 juz sama satu orang 1 halaman gitu sampai 1 juz. Yang lain nggak boleh nggak nyemak, harus nyemak. Nanti baru dikatakan dia khatam Quran bersama guru. Dan itu ada namanya metode munawwabah, metode munawwabah. Apakah harus punya dasar? Iya. Minimal kalau nggak terbata-bata ya. Kalau terbata-bata berat gurunya kan ya. Beratnya. Belajar tahsin dulu. Munawwabah Ustaz. Iya. Namanya metode munawwabah. Berbaca kayak orang tadarusan Ramadan tuh ya, bergantian gitu ya disemak. Tapi nggak boleh ditinggal ya. Jadi satu yang baca ditinggal lagi gitu, nggak boleh. Baik, mungkin itu Ustaz ya dari saya. Ustaz, Saya saya mohon izin maaf bertanya. apabila ada kekurangan atau khilaf. Ustaz, saya izin bertanya boleh? Silakan MC, masih ada waktu kah? Ada 1 menit Ibu. Baik. Jadi begini Ustaz, kan sekarang udah ada ya belajar ataupun khatam Quran secara online begitu. Nah, apakah hadis bahwa ketika khatam secara online itu dinaungi oleh 7.000 malaikat itu berlaku juga Ustaz? Kan gitu. Itu aja pertanyaan saya. Syukran jazilan. Baik, Masya Allah. Saya belum bisa menjawab ini ya, mohon maaf. Tapi gini, intinya gini. Belajar online sama belajar offline, yang lebih berkahnya kan memang offline ya. Mohon maaf, saya akan membuat analogi gini. Ketika orang dalam keadaan online, kemudian dia meninggal dunia, kira-kira matinya mati syahid atau mati biasa-biasa aja? Online belajar Quran. Tetap mendapatkan kemuliaan Ustaz. Ya, maksud saya gini, ketika kita belajar ngaji online, Quran ya, kemudian kita meninggal, insya Allah mati syahid. Pahalanya sama ya. Nah, kalau terkait dengan apakah 7.000 malaikat, wallahu alam ya saya belum bisa menjawab karena hadisnya tadi ya, yang khatam Quran walaupun dengan guru atau sendiri itu insya Allah ada 7.000 malaikat yang mengaminkan doanya. Begitu ya Ustaz ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, Saya serahkan kepada MC. Baik. Masya Allah. Begitu ya Ibu Ahyan Septiani ya. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahamin. Baik, terima kasih pada Ustadz Abdul Qadir yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Semoga yang belum sempat bertanya di lain hari kita bisa kembali lagi bertemu. Baik, mungkin cukup Ustadz ya. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Pengalaman juga tentang bagaimana proses khataman Al-Qur'an mulai dari sekolah sampai sekarang saat ini. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pemaparan yang kedua ya
Insya Allah masih semangat ya. Baik. Baik, kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu launching dan presentasi program Khatam Al-Quran, Khatam Tilawah oleh Ustadz Muhammad Iqbal. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustadz. Semoga kita bisa mengambil ilmu yang akan Ustadz sampaikan pada hari ini. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemateri kita sudah ada. Untuk agenda berikutnya kami serahkan kepada Ustadz Iqbal, kepada beliau kami persilakan. Baik, jazakallahu khairan pada Satyan Dahari yang telah memberikan kesempatan. Ini sebelumnya kami ingin menyapa dulu pada Bapak Ibu, saudara-saudari, para ustadz dan satidat gitu ya yang menyempatkan hadir untuk mengikuti program kami ini, itu program webinar dan talk show gitu ya, via online. Dan kami ucapkan ahlan wa sahlan di pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Usmani, yang mana ingat kami sudah berdiri, kami ini sudah berusia sekarang ini masuk ke tahun ke-30 ya. Nah, di tahun ke-30 kami sudah berdiri, dan kemudian mohon doanya di para Bapak Ibu semua pada kami Al-Usmani agar bisa terus eksis gitu ya dalam menyiarkan mendakwahkan Al-Quran di bumi Allah ini. Kemudian juga mohon doakan kepada kami, kepada para asatid dan asatidat kami, agar Allah berikan keistiqomahan pada mereka untuk mendakwahkan Quran ini. Amin Allahumma. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, izinkan kami memperkenalkan atau mempresentasikan program yang akan kami buka, yaitu program Khatam Tilawah gitu ya. Khatam Tilawah di hadapan guru, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan atau kita simak ya apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Effendi Anwar Al Hafidh, bahwasanya khatam di hadapan guru ini yang kita maksudnya adalah tilawah ya, bukan khatam dalam arti hafal atau selesai menghafal Al-Quran kemudian kita setorkan kepada seorang guru. Mungkin untuk tahapan ini adalah kita dalam bingkai tilawah gitu ya, yaitu membaca Al-Quran. Yang mana tadi setelah disampaikan bahwasanya ada 3 hal gitu ya yang membuat apa sih keutamaannya gitu dalam khatam tilawah Al-Quran di hadapan guru. Yaitu yang pertama ini adalah sunatullah gitu ya, sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasul para sahabat. Kemudian yang kedua adalah Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menjaga Al-Quran ini agar terus terjaga kemurniannya di situ. Kemudian yang ketiga, agar terhindar dari kesalahan dalam membaca. Nah, jadi mudah-mudahan dengan program ini menjadi wasilah atau sarana untuk kita yang pertama itu adalah karena ini sifatnya itu kontinu gitu ya, rutin. Nah, yaitu mana kegiatan ini berjalan selama sepekan 1 kali. Jadi program ini untuk memfasilitasi peserta agar bisa khatam tilawah Al-Quran secara berkala. Nah, berkala di sini kita bisa dibilang karena pertemuan nanti sepekan sekali gitu ya, sehingga nanti selama terus kira-kira selama 7 bulan gitu ya, maka insya Allah akan bisa khatam Quran. Saya berkala dalam bentuk kelompok kecil, jadi nanti akan dibentuk kelompok-kelompok kecil yang mana jumlah itu minimal 7 orang dalam satu kelompok dan dibimbing oleh seorang ustadz atau ustadzah. Ini menyesuaikan kelompoknya, baik kelompok ikhwan maupun kelompok akhwat. Dan program ini merupakan satu program yang menjadi unggulan gitu ya. Bahwasanya kenapa? Karena tilawah Al-Quran yang mana itu menghatamkan itu idealnya memang sebulan 1 kali gitu, minimal sebulan 1 kali. Bahkan sahabat pun ada yang bisa dalam 1 hari itu, bahkan dalam 1 bulan itu berkali-kali khatam gitu. Kemudian Rasulullah SAW membatasi gitu, cukup
tiga hari sekali begitu. Nah, kemudian di sini kita karena memang banyak di sini karena banyak aktivitas, banyak kegiatan, kemudian banyak urusan lah gitu ya. Sehingga di sini kami bisa berupaya untuk memfasilitasi Bapak Ibu kemudian para peserta semua agar terus bisa tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Minimal seminimal adalah sepekan satu kali. Ternyata memang tidak dipungkiri gitu ya bahwasanya ternyata ada orang yang tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah gitu ya. Bahkan dalam satu hari itu tidak sempat membuka lembaran mushaf gitu ya. Tidak bisa. Bahkan kalau misalnya dengan ceramah-ceramah gitu ya, ada seorang ustaz itu mengatakan kalau memang nggak bisa membaca Al-Quran satu hari satu juz gitu ya, silahkan dibaca setengah juz dalam satu hari. Kalau nggak bisa juga silahkan dibaca satu halaman. Kalau nggak bisa juga silahkan dibaca setengah halaman. Nggak bisa juga silahkan dibaca satu ayat dalam setiap satu hari. Kalau memang nggak bisa juga membaca sama sekali dalam satu hari, maka naudzubillah gitu ya. Menjadi pertanyaan sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Yang mana Al-Quran ini adalah menjadi pedoman kita, menjadi penerang kubur kita, sekaligus memberikan syafaat kepada kita nanti. Kemudian hadis Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi wa muslim. Bahwasanya Al-Qur'an ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat gitu pada para pembacanya. Tentunya harapan kita dengan kita senantiasa mendawamkan, membiasakan tilawah Al-Quran, apalagi sampai khatam gitu ya. Apalagi tadi Satu disampaikan mendapatkan doa gitu ya, dari ribuan malaikat gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk memperbanyak timbangan amal kebaikan kita melalui Al-Quran. Yang mana Al-Quran Karim ini pahalanya itu sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya bukan hanya dihitung kalau kita mau hitung-hitungan gitu ya. Ya meskipun kalau kita menghitung, kita nggak akan mampu untuk menghitungnya. Berapa besar pahala dalam membaca Al-Quran, apalagi sampai khatam. Kata Nabi itu kan pahalanya itu bukan dihitung per surat, melainkan per huruf gitu ya. Nah, alif lam mim itu ada 3 huruf. Berarti pahalanya setiap huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Kalau misalnya alif lam mim saja kita baca, maka mendapatkan pahala 30 kebaikan. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita baca dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya sampai kepada surah An-Nas. Masya Allah, nggak kebayang gitu ya. Kira-kira ada nggak manusia di muka bumi ini yang pernah menghitung ya itu berapa besar, berapa banyak pahala khatam tilawah Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Masya Allah, nggak kebayang ya pahala itu banyak. Nah, oleh karena itu program ini mudah-mudahan salah satu upaya kita, upaya kami untuk memfasilitasi, untuk membersamai para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga mudah-mudahan dengan wasilah program ini nanti yang kami buka gitu ya, program khatam tilawah Quran di hadapan guru menjadi sebuah amalan baru dalam arti menjadi satu amal ibadah yang mudah-mudahan bisa menjadi memperberat timbangan amal kebaikan kita, pahala kita di yaumil akhir. Amin Allahumma. Baik, untuk teknis pelaksanaan programnya ini sendiri, yaitu program ini berjalan selama sepekan satu kali, ya sepekan satu kali. Nah, sepekan satu kali ini nanti bisa ada pilihan hari ya, pilihan hari dan jam untuk Bapak Ibu bisa pilih gitu ya, sesuai hari-harinya yang kira-kira waktu yang luangnya hari apa gitu dan jam berapa. Itu sepekan satu kali. Ada mulai dari hari Senin sampai hari Ahad. Nah, kemudian untuk durasinya maksimal, program ini durasinya maksimal 2 jam untuk satu kelompoknya. Dan satu kelompok ini dibimbing oleh seorang ustadz atau seorang ustadzah. Dan Masya Allah perlu kita ketahui bersama bahwasanya kami di sini Al-Usmani, para guru-guru kami Masya Allah, Alhamdulillah, sudah rutin gitu ya, mentalakikan, memperdengarkan bacaan di hadapan seorang guru, yang mana gurunya itu juga sudah mendapatkan sanad Al-Quranul Karim. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan bergabungnya dalam kelompok ini, insya Allah itu tadi poin yang tadi menjaga firman Allah SWT
mudah-mudahan kita pun juga turut andil di dalamnya. Kemudian untuk jumlah peserta, minimal jumlah peserta di kelompok dalam setiap kelompok adalah 7 orang. Tentunya dikelompokkan gitu ya, ikhwan dengan kelompok ikhwan, akhwat dan kelompok akhwat. Minimal 7 orang, maksimal 10 orang begitu. Nah, kemudian kenapa dibuat kelompok kecil? Tujuannya adalah agar lebih efektif programnya dan agar lebih efektif juga komunikasinya. Sehingga dari kelompok kecil ini mudah-mudahan akan juga nanti terbentuk suasana atau ikatan ukhuwah tersendiri gitu ya, ukhuwah dalam menghatamkan tilawah Al-Quran dalam sepekan 1 kali. Kemudian selanjutnya yaitu membaca secara bergantian dan saling simak. Dan karena kita di sini ada semangatnya itu untuk khatam gitu ya, semuanya kita targetkan harus khatam dalam satu kelompok. Setiap anggota yang terdaftar harus khatam dalam dalam bulan ke depan gitu. Nah, sehingga agar tidak terlewat itu kesempatan kita untuk khatamnya gitu ya, maka kita harus saling simak nih gitu. Jadi pada saat ada peserta misalnya kesimpulan gitu ya, membaca dari satu dari halaman pertama, maka yang lain pun yang belum berkesempatan membaca juga harus menyimak begitu agar tidak ketinggalan. Dan tentunya keberkahan dan itu tadi ya, keberkahan dan juga pahala orang yang membaca dan yang mendengarkan pun juga insya Allah sama begitu ya, sehingga akan sama juga mendapat pahala keberkahan juga. Nah, itu salah bergantian. Jadi satu yang baca, kemudian teman-teman yang lain itu menyimak gitu, menyimak ikut membaca, tapi bisalah sir saja gitu ya dalam lisannya gitu. Kemudian selanjutnya yaitu setiap pertemuan selesai 1 juz. Jadi kita mentargetkan setiap pertemuan itu selesai 1 juz. Nah, jika pesertanya 10 orang kan bisa tuh satu serta itu diberi kesempatan membaca 1 lembar gitu ya. Karena 1 juz itu kalau pakai Rosam atau Muhammadinah itu 1 juz kan ada 10 lembar. Nah, maka apabila ada 10 orang, maka setiap peserta itu membaca 1 lembar Al-Quran secara berunut gitu ya, berurutan dari Al-Fatihah An-Nas. Berurut terus dari juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Nah, kemudian sambil nanti peserta yang membaca gitu ya, itu ada nilai plusnya di sini yaitu dikoreksi bacaannya atau diperbaiki bacaannya atau dibetulkan bacaannya oleh ustadznya, pembimbingnya atau ustadzah pembimbing. Tujuannya apa? Itu tadi dalam rangka untuk menjaga gitu ya agar tidak ada kesalahan kita dalam lisan membaca Al-Quran, maka harus ada yang mengingatkan. Tentunya di sini adalah mereka yang sudah lebih tahu ilmunya, sudah lebih paham ilmunya. Itulah melalui para ustadz dan ustadzah. Kemudian program ini pun juga bisa dilaksanakan secara ada via online, ada via offline. Jadi ada pilihan. Kalau ingin via online boleh silakan. Kalau ingin offline, pengen langsung ketemu tatap muka langsung dengan para ustadz-ustadzahnya boleh silakan. Jadi nanti kami sediakan gitu. Baik, begitu ya. Selanjutnya untuk syarat peserta. Nah, di sini syarat pesertanya adalah minimal mustawa atau level 2 standar PTQ Al-Utsmani. Karena kami sudah memiliki standar tersendiri gitu ya. Jadi kami membuat batas minimal untuk peserta yang mengikuti program Khatam Tilawah Quran di hadapan guru ini adalah minimal mustawa 2. Dan mustawa 2 ini, kalaupun misalnya nanti ada yang dari program, dari peserta atau dari murid-murid Al-Utsmani yang sudah mengikuti program, kemudian mau ikut program Khatam Tilawah ini boleh silakan. Tinggal nanti lihat mustawa levelnya saja nih. Kalau misalnya sudah mustawa 2 atau level 2, maka bisa langsung ikut program. Tapi kalau untuk yang peserta dari luar, yang belum terdaftar sebagai murid daripada Pesantren Al-Quran Al-Utsmani, maka tahapan selanjutnya yaitu ada tes tilawah nantinya. Nah, jadi peserta yang di luar dari Al-Utsmani atau yang belum pernah sama sekali mengikuti program di Al-Utsmani, maka ada tes tilawahnya begitu. Jika tes tilawahnya ini memenuhi standar untuk minimal tadi itu mustawa 2, maka boleh silakan ikut program ini. Tapi kalaupun misalnya nanti qadarullah gitu ya, belum memenuhi syarat
minimal lulus Mustawa 2, maka kami harap tidak berkecil hati. Kami pun juga memfasilitasi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yaitu ada program, kita membuka program privat atau program Bilal namanya, bimbingan luar lembaga. Ya, ini adalah program privat dan di Ausmani namanya program Bilal. Dan ini untuk mereka atau para peserta yang mungkin dari segi bacaannya masih perlu perbaikan gitu ya, masih perlu peningkatan kualitas membacanya, maka program Bilal pun menjadi solusi gitu ya. Yang nantinya apabila sudah mencapai tahap di lulus Mustawa 2, maka bisa nih program. Dan mungkin kenapa gitu ya, salah satu alasan kenapa harus dibatasi jumlah minimal mustawa atau levelnya, itu agar terbentuk standar baca yang seimbang begitu. Sehingga khawatir nanti kalaupun misalnya membacanya terlalu lama begitu ya, khawatir nanti membuat jenuh gitu atau mungkin membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif begitu. Nah, sehingga apabila dikelompokkan dengan yang sama mustawa atau levelnya, maka insya Allah nanti akan lebih mudah, lebih nyaman begitu. Nah, bukan berarti kita mengecilkan hati untuk yang masih belum lulus di mustawa 2 gitu ya, tetap harus semangat gitu. Karena dalam belajar Quran ini yang kita bangun dalam semuanya adalah semangat untuk bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran, itu dia. Karena ini sangat mahal gitu ya apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena tidak setiap orang itu ingin atau tidak setiap orang itu bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan sangat sulit gitu. Baik, selanjutnya. Nah, kira-kira apa sih keuntungan atau nilai lebih yang bisa kita dapatkan dari mengikuti program Khatam Tilawah Al-Quran di hadapan guru ini, yaitu kita dibimbing, yang pertama kita dibimbing oleh seorang guru yang insya Allah sudah dibimbing terlebih dahulu gitu ya, oleh seorang guru yang akan sanad begitu, sehingga insya Allah akan lebih terjaga dan tentunya akan jauh lebih baik gitu ya ketimbang yang belum gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah khatam Quran, dan khatam Quran ini adalah juga suatu keuntungan atau keutamaan atau kelebihan dengan mengikuti program ini, yaitu kita nanti insya Allah apabila sepekan sekali, maka kira-kira 7 bulan gitu ya, maka insya Allah akan khatam Al-Quran Karim. Nah, insya Allah akan menjadi suatu kebiasaan kita dalam beramal ibadah gitu, yaitu menghatamkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, perbaikan bacaan. Nah, pada saat membaca nanti, ada bacaan-bacaan pada serta yang misalnya ternyata ada kesalahan, masih ada kesalahan yang tanpa disadari gitu ya, maka insya Allah akan dikoreksi oleh pembimbingnya, oleh ustadz dan ustadzahnya. Tentunya tidak sedetail pada saat di kelas tahsin gitu ya. Nah, mungkin ini sebatas mana-mana yang kesalahan yang besar atau kesalahan yang jali begitu. Nah, agar tidak terjatuh kepada kesalahan yang fatal. Kemudian nanti setelah mengikuti program ini, para peserta mendapatkan sertifikat khatam Al-Quran. Dan ini mudah-mudahan ya meskipun bukan tujuan, tapi setidaknya mudah-mudahan menjadi motivasi atau semangat gitu ya. Pada saat sudah selesai program khatam tilawah Qurannya akan mendapatkan sertifikat khatam. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu keuntungannya apa atau manfaatnya apa? Berdoa bersama atau tasyakuran. Dan ini pun juga menjadi sebuah sunatullah yang sudah dicontohkan oleh para sahabat, bahwasanya setiap khatam Quran itu para sahabat itu ada juga yang menghatamkan Al-Quran di hadapan keluarganya gitu, bisa bersama-sama. Kemudian bisa juga mungkin ditambah makan-makan gitu ya. Mungkin dalam rangka tasyakuran untuk menghatamkan Al-Quran. Dan juga pada saat khatam Quran pun juga adalah satu tempat atau waktu yang mana sangat mustajab untuk berdoa. Sehingga mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Baik, selanjutnya. Nah, untuk program ini ada apa namanya? Ada biaya yang diberikan oleh peserta gitu ya pada lembaga. Nah, untuk biaya program ini itu ada biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran di sini adalah sebesar Rp150.000. Dan Rp150.000 ini itu mendapatkan sebuah mushaf yang Masya Allah
Mushaf Madani. Nah, Mushaf Madani ini adalah mushaf Rasul Timur Tengah. Sudah ada wakaf ibtida'nya, juga sudah ada tanda gitu ya, tanda hamzah wasolnya. Yang mana eh, masih ada ternyata yang sebagai tadi sudah dicontohkan oleh kiai kita, gitu, ternyata masih ada yang terselip gitu ya untuk membaca hamzah wasolnya. Jadi mudah-mudahan mushaf ini membantu kita untuk menghindari kesalahan dalam baca Al-Quran. Karena termasuk kesalahan yang fatal gitu ya. Apa namanya? Salah dalam membaca hamzah wasol gitu. Dan mushaf ini maka insya Allah akan membantu gitu ya para peserta untuk membaca Al-Quran agar menjadi lebih baik, lebih berkualitas. Jadi pendaftaran itu 150.000 sudah mendapatkan mushaf madani gitu ya. Nah kemudian ini lengkap ya 30 juz ya, bukan satu juz gitu ya, 1 2 juz bukan, tapi 30 juz lengkap. Dan selanjutnya yaitu pilihan SPP. Nah untuk SPP ini adalah untuk per bulannya. Jadi bisa dipilih sesuai kemampuan. Ya tentunya semakin besar yang kita berikan juga semakin besar juga insya Allah kebaikan atau pahala yang bisa didapatkan begitu. Mulai dari 100.000 untuk setiap bulan atau 120.000 setiap bulannya atau 200.000 setiap bulannya. Jadi insya Allah setiap besaran nominal yang diberikan oleh Bapak Ibu saudara-saudari sekalian maka insya Allah akan menjadi suatu kebaikan gitu ya. Kenapa? Akan disalurkan untuk kebaikan diri kita juga gitu, akan mendapatkan pahala juga. Baik, selanjutnya yaitu nah untuk pilihan hari dan waktu. Nah, di sini banyak pilihannya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan bisa dipilih nanti insya Allah kami akan share linknya untuk pendaftaran. Link pendaftaran melalui Google Form seperti biasa. Ataupun kalaupun misalnya ada yang dekat dari Alus Money juga boleh silahkan untuk langsung datang ke Alus Money begitu ya. Nah kemudian ini pilihan harinya ada hari Senin, ada hari Rabu, hari Kamis, Jumat, atau hari Ahad. Nah itu untuk ikhwannya. Untuk akhwatnya juga ada hari Senin, Rabu, Kamis, atau Ahad. Ini untuk pilihan jamnya varian ya. Ada yang mulai dari kelas pagi, itu mulai dari jam 6. Masya Allah ya dari jam 6 pagi-pagi gitu ya. Kemudian ada yang jam sore, dan kemudian ada juga yang jam ya. Jadi kenapa pagi-pagi biasanya sih lebih fresh gitu ya kalau untuk tilawah gitu ya baca Quran. Jadi insya Allah lebih semangat. Kemudian selanjutnya, nah untuk kontak personnya silakan nanti juga ada apa bisa dengan Ustadz Yanda Hari, kemudian itu nomornya 0813 dan seterusnya, kemudian dengan Ustadz Tampiah juga dengan nomor yang sudah tercantum gitu ya. Nanti insya Allah kita akan share kembali di grup WAG peserta pecinta. Baik, mungkin bisa ditampilkan untuk flyernya, flyer programnya mungkin silakan. Ya mungkin program ini juga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk bagi yang sudah tidak memiliki kesibukan yang cukup padat gitu bisa jadi begitu sehingga bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran begitu. Nah, kemudian ini contoh flyernya. Nah baik, ini ya jadi programnya. Jelas gambarnya. Baik. Nah, ini ya persyaratan, kemudian keuntungannya apa, kemudian pembiayaan, kemudian teknis pelaksanaan, kemudian pilihan hari, dan juga kontak personnya. Baik, nanti juga kita akan share di grup WAG Pecinta Quran ya, insya Allah. Kemudian ada lagi, mungkin ada yang ditampilkan mungkin dari Ustaz atau Ustazahnya mungkin ada yang ditampilkan mungkin contoh atau simulasi daripada program ini.
Jadi nanti setelah ini eh, ya kita akan dibuatkan atau silahkan bagi para Bapak Ibu saudara sekalian untuk bergabung di breakout room ya. Dan nanti akan kami berikan simulasi atau trial class gitu ya untuk program Khatam Tilawah Quran di hadapan guru ini. Jadi nanti silakan bergabung gitu ya di breakout room yang sudah kami sediakan nanti oleh admin. Nah, kemudian nanti dari situ bisa untuk kita sudah nanti mengikuti congkir kelas seperti apa sih nanti realnya gitu ya gitu ya. Nah, maka boleh silahkan nanti bergabung di breakout room-nya. Nanti tinggal dipilih saja, tinggal dipilih gitu ya. Jadi nanti kalau sudah memenuhi 10 orang dari grup breakout room-nya, maka kami mau sediaan untuk dipindahkan gitu oleh admin gitu ke grup atau breakout room yang masih kosong slotnya untuk breakout room-nya. Baik, sementara itu dulu. Sekian. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan pada Ustaz Iqbal yang telah presentasikan program khataman tilawah di hadapan guru. Baik, nanti insya Allah informasi akan disampaikan di grup Ustaz ya Ya, baik. mengenai kelanjutannya. Baik, insya Allah. Baik, untuk sesi ini tidak ada sesi tanya jawab Ustaz ya. Kita langsung ke acara berikutnya ya. Baik, silakan. Baik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk saat ini tidak ada tanya jawab dulu ya karena kita mengingat waktu yang semakin mendekati jam 11. Baik, kita ke agenda berikutnya. Nanti eh, pertanyaan boleh disampaikan di grup atau bisa japri di nomor yang tadi yang telah disampaikan di slide tadi. Baik, Bapak Ibu, kita ke acara selanjutnya, eh, yaitu trial kelas tilawah di breakout room. Masya Allah. Ini akan di-handle langsung ya, Ustaz ya. Bagaimana Ustaz Iqbal? Baik, kan mungkin sedang disiapkan breakout room-nya sama admin, sama hostnya. Nah, itu sudah tersedia. Ya, mohon izin Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu semuanya. Breakout room-nya sudah kami buka. Ini ada 3 Ustadz dan 3 Ustazah. Untuk Ustadznya, bagi peserta yang ikhwan, nanti akan didampingi oleh Ustadz Abdul Rob, Ustadz Saiful, dan Ustadz Dedi. Untuk yang akhwat, akan didampingi oleh Ustazah Dian, Ustazah Aini, dan Ustazah Hafizah. Mohon izin saya masukkan satu persatu atau boleh langsung join, dipilih breakout room-nya. Satu breakout maksimal ada 10 orang. Silakan Bapak Ibu dan Ustadz Ustazah bagi yang bisa langsung masuk ke breakout room-nya bisa langsung join ke breakout masing-masing. Ya, silakan nanti yang tidak bisa boleh menghubungi saya, akan saya undang untuk masuk ke breakout room-nya. Ya, kepada Ustadz dan Ustazahnya yang mendampingi, Ustadz Abduh, Ustadz Dedi, dan Ustadz Saiful, boleh langsung masuk dan boleh langsung dimulai untuk trial kelas tilawah. Baik, silakan Bapak Ibu, kelas sudah dimulai ya. Untuk ikhwan tadi gurunya 3 orang, Ustadz Dedi, Ustadz Saiful, dan Ustadz Abdul Rob. Untuk ibu-ibunya silakan pendampingnya di ustazahnya. Link breakout-nya di mana? Ada kotak 4, Bu. Nah, silakan dipilih di sana. Bu Eki sudah saya kirim undangannya, boleh langsung diterima ya Bu Eki ya.
Breakoutnya ada di titik kotak 4 di bawah, atau yang di HP ada kotak breakout di bagian atas sebelah kiri atau sebelah kanan. Bagi yang kesulitan boleh disampaikan. Oke. Yang di main room ada lagi yang mau masuk ke breakout tapi belum bisa. Bu Tri, apa Ibu Tri mau masuk ke breakout? Belum bisa, Bu Tri? Oke. Mic-nya belum terbuka? Belum, masih ketutup Kak di hostnya. Iya, boleh dibuka mic-nya, silakan. Saya dengerin aja Ustazah. Oh, nyimak aja. Baik, Ibu, Ya. silakan. Iya. Masuknya bebas, Ustazah pilih ruang mana aja. Iya, betul. Ibu bisa di ruangan yang Ahwat dari Ustazah Hofizoh atau Ustazah Aini ya, Ibu ya, karena Ustazah Dian sudah full. Baik, Ustazah. Ya, silakan. Ada lagi yang mau masuk tapi ada kesulitan, boleh disampaikan. Bu, saya sudah masuk. Saiful kok pesertanya baru saya sendiri. Oh, Pak Saiful ya. Pak Saiful boleh pindah ke room yang Ustadz Abdul Rob ya, Pak Saiful ya. Tuh wiwit tahki ayat 2 ayat 3 hilang. Jadi 3 kali. Oh, udah. Ummu Zafran belum bisa bergabung, Ustazah boleh dimasukin? Siapa Ustadz? Ummu Zafran belum bisa bergabung, Belum bisa boleh dimasukin. bergabung. Bergabung ke breakout atau bergabung ke Zoom? Ya, breakout. Breakout. Siapa tadi namanya? Atas nama siapa? Atas nama siapa? Maaf, Ummu. Zafran. Tapi tidak ada nih, saya cari sebentar. Ustazah, Bu Ustazah, Iya, tolong saya masukkan, dibantu, dipandu, masukkan ke break room. atas nama siapa Bapak?
Nana Supriyatna. Oh iya, Bapak Nana, saya masukkan ke Ustadz Dedi ya Pak ya. Silakan boleh. Mangga. Ustadz Abdurrahman, silakan. Ada apa undangan boleh diklik. Apakah ada lagi yang kesulitan? Bapak Adrianis mungkin, Ibu Astuti, Bapak Baron Zulkarnain, Ibu Dian, Ibu Duriyah, Ibu Fatimah, Ibu Gusti, Ibu Hersi, Ibu Intan. Iya, belum bisa masuk saya. Ah iya, atas nama Ibu siapa Ibu? Bu Duri ya. Ibu Duria, mohon izin coba saya kirim undangan ke Ustazah Khofizoh. Boleh diklik undangannya untuk join? Itu ya. Boleh. Kalau mau tes manca ini Pak sama keju. Nih. Ustaz, saya belum bisa gabung. Ya Ibu atas nama Bu Wiwi ya. Udah beberapa kali keluar, masuk lagi. Oh gitu, baik Bu Wiwi. Coba saya masukkan ke Ustazah Khofizoh ya. Coba Itu diklik. bisa. Tadi bagi yang bukan peserta Usmani apa Pak? Tes tilawah. Tes tilawah ya. Tes tilawah. Tes tilawah bagi peserta di luar. Peserta
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن Ya, insya Allah kita akan kembali menutup acara ini. Mohon izin menunggu sebentar untuk yang kembali ke dari breakout ke main room ya. Kita akan ada closing statement sebelum ditutup. Mohon menunggu sebentar lagi, kurang lebih 5 menit lagi. Ya, insyaallah. Iya, baik Ustadz Ahmad, jazakallah khairan. Ustadz Yandahari sudah standby ya? Oke, baik. Ustadz Yandahari mohon izin nanti sebelum ada closing statement, ada satu video yang akan kita tampilkan sebentar ya Ustadz Yan ya. Kita menunggu pada kembali dari breakout. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. Masukkan ke shin. Hinash. Shinnya ditasydidkan, Bu. Diulang. Minasyaitonir rajim wa yuhiqqallahal haqqa. Harokatnya Ibu. Wa yuhiqqallahul. Coba ulang lagi. Mimma zukiro. Iya. Lu. Misalnya. Akadu tamayyazu minal ghaib. Hati-hati, Mbak. Ini ya-nya kan ya tasdid saja. Tamayyazu. Aandar tahum. Misalnya za jangan cenderung ke jim. Aandar. Halo. Lam taf'alu. Ulang. Fa'illam taf'alu. Wa utubihi mutasy. Wa utu panjang. Masih ada wawu. Semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan hari ini Allah catat dengan amal solih, ditambahkan kebaikan serta menjadi pemberat amal solih kelak itu di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz Yanda Hari. Insyaallah. Selesai. Insyaallah. Masih di mute, Ustaz. Baik. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz dan Ustazah yang hari ini sudah berkesempatan untuk menyimak dan mengikuti acara kita pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tentunya pahala ya yang insyaallah bisa kita pertanyakan nanti di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dihormati yang kami hormati, izin menyampaikan bahwasannya kami telah mengirimkan informasi mengenai program tilawah Al-Quran di hadapan guru PTK Al-Uthmani. Link pendaftaran sudah kami sampaikan di grup. Kemudian persyaratan-persyaratannya telah kami sampaikan. Silakan yang mau melanjutkan program ini bisa menghubungi kami dan insya Allah kita sama-sama belajar dan tilawah Al-Quran di hadapan guru. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Saya selaku MC mohon maaf atas kesalahan saya, baik dari perkataan dan lain sebagainya. Ada kekeliruan juga saya mohon maaf pada Allah. Kita sama-sama mohon meminta ampunan. Baik, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup agenda kita pada hari ini sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya selaku MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, kita sesi foto bersama dulu ya Ustaz. Dipandu sesi foto bersama untuk di open kameranya. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Baik, silakan yang belum hidupin kamera, dihidupin kameranya, kita foto bersama dulu. Baik, dikasih apa-apa Ustazah ya. Siap. Ya Ustaz dipandu ya. Saya hitung 1, 2,
Ya, slide berikutnya mohon ditunggu. 1, 2, slide terakhir mohon ditahan. Ya, Ya, sudah Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, terima kasih Ustaz Saza semuanya. Sampai bertemu lagi di webinar atau talk show berikutnya. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Masalah. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Saza. Mohon izin kita end meetingnya ya. Assalamualaikum.